Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu Rizky, Ya. monggo silakan Ustazah. Ustazah, apa ada waktu luang? Insya Allah ada Ustazah, silakan. Insya Allah saya ada waktu luang. Monggo Ustazah Rizky. Oke, Ustazah Rizky, ada apa ini? Ada yang bisa saya bantu Ustazah? Ini Ustazah, sebelumnya matur nuwun atas waktunya. Saya ada permasalahan dalam proses pembelajaran di kelas. Masalahnya yaitu saya kurang memenuhi kebutuhan siswa saat proses pembelajaran, sehingga ada siswa yang ketika saya beri tugas dan mereka selesai terlebih dahulu meminta tugas tambahan lagi, sedangkan teman yang lainnya itu ada yang belum selesai gitu. Jadi itu permasalahan saya. Gitu. Sebentar deh, meski pas sekali ini saya sebenarnya ada kegiatan yang harus istilahnya bersinergi dengan teman sejawat nih. Kebetulan Bu Rizky di sini datang mau menyampaikan tentang ada permasalahan. Saya izin catat dulu deh, saya sebentar. Saya ambil lembaran. Oke. Jadi permasalahan Bu Rizky di sini dalam memanage kelas juga di antaranya ada perbedaan kemampuan siswa. Nah, kemudian di situ sedangkan siswa yang sudah mampu atau sudah bisa, mereka punya waktu yang lebih mengerjakannya, waktu sudah selesai duluan minta tugas lagi, sedangkan yang belum harus butuh waktu tambahan gitu deh. Kemudian begini Bu Rizky, yang saya sampaikan tadi, sekarang ini kalau saya informasikan bahwa yang kita lakukan di sini itu disebut kegiatan supervisi akademik Ustazah. Jadi mohon izin nanti, nah ini pas sekali jenengan datang ke saya dengan menyampaikan permasalahan. Nanti saya akan melakukan supervisi akademik Ustazah, di mana dalam supervisi akademik ini mohon saya jelaskan gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi dalam supervisi akademik ini nanti kita akan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama adalah pra observasi. Nah, yang seperti kita lakukan sekarang ini, kita sedang melakukan pra-observasi saja. Nanti yang tahap kedua adalah kita melakukan observasi dengan mengajar sesuai dengan tujuan dan hal-hal yang sudah kita bahas untuk hari ini. Dan nanti mohon izin, saya mungkin akan masuk ke kelas nih, akan ke jenengan. Kita sebagai partner, saya melihat saja, mohon tidak terganggu atas kehadiran saya nanti ya. Nah, setelah saya mengamati panjenengan, nanti ketika observasi di tahap ketiga, yaitu pasca observasi, nanti kita membahas bagaimana hal yang sudah jenengan lakukan, kemudian tahap-tahap yang sudah dilakukan apa sudah tercapai. Nah, itu nanti kita bicarakan di akhir setelah observasi yang disebut dengan pasca observasi. Jadi ada 3 tahap ya. Bersedia lo ya. Kemudian nanti Ustazah, tujuan saya yaitu untuk melihat sejauh mana persiapan Ustazah Rizky untuk observasi dengan cara Ustazah mengajar. Nanti saya sebagai supervisor akan mengobservasi pembelajaran yang Ustazah Rizky lakukan. Nah, selanjutnya harapan apa yang akan Ustazah inginkan saat percakapan ini? Ya, harapan saya nanti ketika proses observasi saya lebih siap dalam menyiapkan pembelajaran hari itu. Itu. Ini kan hari ini ya sudah, sekarang hari Kamis. Kira-kira kapan Ustazah Rizky mau melaksanakan observasi? Insya Allah Selasa depan, minggu depan Ustazah. Selasa depan ya. Oke. Iya. Untuk
Ustazah sekarang di kelas berapa nih? Di kelas 2. Kelas 2. Berarti menggunakan kurikulum K13. Oh gitu. Di Kurtiwas ini mata pelajaran yang akan diampu, yang akan disampaikan nanti matematika ya. Oh gitu. Oke. Kemudian materinya apa saja? Pecahan sederhana saya. Pecahan sederhana. Kelas 2. Kelas 2 tadi ya. Nah, baik Ustazah, nanti saya akan melakukan observasi mata pelajaran matematika dengan materi pecahan sederhana gitu nggih. Kemudian tujuan pembelajarannya apa Ustazah? Tujuan pembelajarannya itu siswa yang mampu menyajikan pecahan sederhana. Pecahan sederhananya terdiri dari 1/2, 1/3, dan 1/4 sebagai bagian dari keseluruhan. Kalau saya lihat jenengan ini sebetulnya sangat bagus sekali Ustazah. Jadi materinya pun insya Allah sesuai dengan ini nggih, apa yang ingin jenengan capai tentang pecahan, dan saya yakin Ustazah pasti bisa mempersiapkannya. Tapi yang ingin saya tanyakan, persiapan yang sudah jenengan lakukan seperti apa Ustazah? Saya sudah membuat RPP, kemudian ada media pembelajarannya juga, lembar kerja, dan lebih penilaiannya. Lebih penilaiannya, sampul nih, keren ini. Oh nih, Ustazah hari ini memang pas sekali dengan materi yang jenengan ajarkan itu tentang pecahan ya, pecahan sederhana. Contohnya pecahan seperti apa aja tuh Ustazah? Kebetulan di kelas 2 ini pecahan sederhananya itu hanya ada 3 Ustazah. Pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Oh gitu. Jadi nanti siswa diharapkan mampu menyajikan pecahan sederhana, 3 pecahan sederhana itu sebagai bagian dari keseluruhan. Oh gitu. Kenapa Ustazah milih materi ini Ustazah kalau boleh tahu? Ngapunten. Iya, kalau secara umum kan mungkin siswa-siswi itu menganggap matematika itu pelajaran yang sulit, membosankan, sehingga juga ada siswa yang kemampuannya bermacam-macam. Ada yang mudah memahami, kurang bisa memahami. Juga tipe belajarnya juga berbeda-beda. Ada yang auditori, kinestetik, dan visual. Oh begitu. Mungkin. Lalu Ustazah, apa saja strategi yang jenengan lakukan untuk pembelajaran pecahan sederhana ini dengan kemampuan murid yang bervariasi ini Ustazah? Mungkin sebelumnya di hari Seninnya saya akan melihat kesiapan belajar mereka. Kemudian pada saat observasi saya akan menggunakan benda konkret sebagai media pembelajaran dan lembar kerja sesuai dengan kebutuhan dan keberagaman siswa yang ada di kelas itu. Sehingga mereka lebih, kalau ada benda konkret itu lebih tertantang ya, suka ya, anak-anak tertarik untuk mempelajari pecahan. Oh gitu. Iya, bagus sekali loh sebenarnya Ustazah. Ustazah Rizky ini sudah tahu belum kalau yang jenengan lakukan ini sebetulnya jenengan sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pendekatannya yang dilakukan itu Ustazah, yang saya pelajari juga ada tentang kegiatan PSE. Jadi pendekatan sosial emosional. Nah, dalam matematika itu mungkin hal ini juga bisa digunakan Ustazah. Nah, jenengan sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi sudah sepertinya step-stepnya sudah pas sekali. Ada membedakan antara istilahnya kemampuan siswa, kemudian gaya belajar siswa, juga mendiferensiasikan berdasarkan konten dan sebagainya. Itu sudah masuk dalam pembelajaran berdiferensiasi Ustazah. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan saya Ustazah, dalam pembelajaran ini pastinya harus ada bantuan dari guru ya, bantuan belajar oleh guru. Nah, di sini bantuan seperti apa yang Ustazah Rizky berikan pada siswa? Mungkin nanti bantuannya itu bisa dibentuk kelompok kecil yang jelasnya heterogen.
Oh, ini. Sehingga nanti di sana untuk siswa yang berkemampuan lebih bisa menjadi tutor sebaya terhadap teman yang lain. Dan juga saya akan memberikan arahan bagaimana untuk menggunakan lembar kerja ataupun media pembelajaran yang ada, seperti itu saja. Oke. Ini saya dari tadi nyimak itu jenengan ini loh, kok lengkap sekali sudah gitu loh. Jenengan membuat perencanaan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan juga bantuan belajar yang sebenarnya sudah sesuai dengan pemetaan kebutuhan siswa itu. Oke. Tapi pertanyaan saya, yang kurang apa kira-kira Ustazah? Apakah ada hal-hal yang masih kurang di situ? Ya, yang harus saya perbaiki ya bagaimana pembelajaran itu bisa menjadi lebih baik lagi, bisa lebih bermakna untuk anak-anak, sehingga kemampuan siswa itu menjadi yang kurang itu akan mengejar lah mungkin. Kalau nggak bisa mengejar, sedikit bisa lebih daripada sebelumnya, seperti itu. Oke. Baik, Ustazah Rizky, sebenarnya tadi jenengan yang dibutuhkan ada yang butuh lebih baik lagi gitu kan ya. Saya berharap semoga nanti ketika observasi jenengan diberi kelancaran. Kemudian kapan persiapan itu sempurna sehingga proses belajar sehingga proses pembelajaran bisa terlaksana dengan baik, Ustazah? Segera mungkin, Ustazah. Oh gitu. Oke. Apa perlu mungkin dalam Ustazah? Iya, kami juga pastinya saya membutuhkan bantuan panjenengan, okay. Karena panjenengan itu sebagai guru penggerak dan juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga mungkin untuk melakukan observasi itu saya membutuhkan bantuan panjenengan. Oh gitu, oke. Kalau begitu kaitannya dengan supervisi akademik ini, pengembangan kompetensi seperti apa yang jenengan inginkan? Saya akan ingin mengembangkan kompetensi dalam penyampaian materi dan strategi pembelajaran saya agar murid itu, siswa itu lebih paham lagi dan lebih memaknai bahwa matematika itu bukan pelajaran yang sulit dan membosankan, seperti itu. Sehingga nanti juga diperlukan lembar kerja sesuai dengan kebutuhan dan media pembelajaran yang menarik. Itu saja. Oke. Jenengan sebetulnya sudah masuk di guru penggerak ya, cocok sekali. Belum, saya doakan jenengan segera ini bisa bergabung di situ diberikan bagus sekali langkah-langkah jenengan, Ustazah. Setelah ini kita melaksanakan proses praobservasi ini, nanti kita laksanakan observasi pembelajaran dan terakhir adalah pasca observasi. Nah, itu tadi yang akan kita laksanakan. Saya rasa Ustazah sudah lengkap sekali, tinggal menambahkan dan melengkapi yang belum dengan rasa sempurna tadi. Mungkin ada hal lain Ustazah yang ingin disampaikan? Sampun cukup Ustazah. Cukup jenengan sudah dari jenengan sendiri sudah terlihat bahwa jenengan sudah bisa memecahkan masalah sendiri. Saya hanya membantu sharing. Baik, kalau sudah sampun cekap, kita akhiri sampai di sini. Semoga proses kegiatan observasi yang jenengan tadinya merasa punya permasalahan, namun jenengan sebenarnya juga punya solusi. Ada istilahnya jenengan itu punya kemampuan yang luar biasa yang sebenarnya jenengan bisa gitu ya untuk mengatasinya dan ingin lebih baik begitu. Saya cuma berdoa dan mungkin insya Allah nanti saya dampingi sampai selesai. Semoga pelaksanaannya nanti berjalan dengan lancar. Matur nuwun Ustazah atas bantuannya. Sami-sami Ustazah. Saya juga terima kasih jenengan, ini kok pas sekali gitu. Matur nuwun. Sami-sami Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.